Teman redaksi Benuanta, balik lagi bareng sama Gata. Dan di episode kali ini Gata udah bareng sama Abang Tampan. Abang Tampan ya. Kakak-kakak skena, kakak-kakak keren. Seseorang yang inspiratif dan punya banyak sekali pencapaian ya Tur. Kira-kira seperti itu ya. Udah lama lah kita gak ketemu Tur. Sekitar 12 jam kalau gak salah jam. Kemarin kita baru ketemu. Oh iya benar cukup ya. Lama, kemarin cukup lama. Kamu sempat ngopi loh di tempat. Betul, seseorang yang berasal dari tadi. Enggak? Sebenarnya dari tadi. Seseorang yang berasal dari salah satu coffee shop ternama lah di Tarakan. Bisa dibilang seperti itu ya. Boleh dong Tur kenalin ke teman-teman dapur redaksi. Siapa sih yang ada di samping Gata hari ini? Halo semuanya teman-teman. Perkenalkan, saya Guntur Apriandi Tridatama. Kebetulan profesi saya ini sebagai seorang barista di salah satu coffee shop yang lumayan besar lah di kota Tarakan ini. Siapa sih yang nggak tahu? Kalau kalian nggak tahu kurang jauh mainnya berarti. Iya betul. Main-main dulu. Main-main dulu. Dengar-dengar kamu pernah ini ya? Pernah ikut kompetisi ya? Bener. Pernah. Kompetisi apa Tur? Yang pertama itu waktu itu kompetisinya namanya itu manual brew. Manual brew. Ya, itu kopi hitam. Kita menyeduh kopi hitam gitu, secara manual. Berarti dari biji kopinya? Dari biji kopi benar. Terus itu kita seduh, setelah kita seduh itu kita sekalian mempresentasikan tentang asal dari kopi ini, proses dari kopi ini, teknik seduh yang kita gunakan, serta kita menjelaskan semua rasa yang ada pada kopi itu. Wow, ya. Itu di tahun berapa Tur kompetisinya? Kompetisinya itu sebenarnya itu ada di tahun 2024. Oh tahun lalu berarti? Tahun lalu benar. Oh itu di mana? Di Tarakan? Di Tarakan. Berbicara soal proses, yang dimana setiap orang memiliki prosesnya masing-masing. Oke. Terus selain itu ada apa lagi? Selain itu sebenarnya kalau kita mau tarik lagi dari ke belakang ya, sebenarnya untuk kompetisi yang pernah saya ikuti itu sebenarnya sudah ada kurang lebih 4 kali yang pernah saya ikuti. 4 kali? 4 kali, benar. Wow, itu boleh nggak Tur diceritain apa aja dari 2024 terus mundur ya. Oke, jadi sebenarnya mungkin kita tarik ke belakang ya. Boleh. Jadi awal pertama kali aku ikut lomba itu di tahun 2022 yang pertama itu. Jadi awal saya ada di profesi barista ini kan awalnya itu di tahun 2021. Oke. Nah, kebetulan di tahun 2022 ini ada event yang diselenggarakan oleh kedai kopi ya. Mungkin lombanya itu lomba-lomba lokal. Lokal berarti antar barista-barista. Iya, barista-barista yang ada di Kota Tarakan ini. Oh, oke. Itu 2021. 2022. 22. Ya. Itu manual brew juga. Manual brew juga. Oke, lalu kategorinya itu open service. Nah, yang kayak itu? Tadi saya bilang itu. Oh. Jadi kita menyeduh kopi sambil kita menjelaskan tentang si kopi ini, profil, teknik seduh serta rasa pada kopi ini. Oke, ternyata sedalam itu ya kamu. Iya, benar, sedalam itu. Terus? Jadi untuk lomba itu, nah kebetulan kan saya baru mulai nih di profesi ini. Jadi kebetulan itu saya juara tuh. Wow, juara berapa? Bukan juara 1 ya. Bukan juara 1 tapi tetap juara. Ya, tetap juara. Itu juara 4. Juara 4. Pertama kali. Oke. Beginners lah katanya. Beginners. Ya, mungkin sebagai pondasi lah ya. Bener. Sebagai seorang junior barista gitu. Oh, kelasnya berarti kelas junior barista. Junior awalnya. Oh, anak-anak baru ceritanya. Ya, anak-anak baru muncul. Baru muncul. Terus. Jadi situ kan saya juara 4 ya. Juara 4 di situ. Nah, karena saya baru ikut andil di profesi ini, mungkin saya lagi semangatnya ya untuk belajar ya. Lagi on fire, lagi prime-nya. Prime-nya, oke. Jadi setelah saya juara 4, saya setelah ikut lomba itu lagi semangatnya belajar kopi, ngulik kopi. Sampai akhirnya di tahun 2023 itu ada event lagi, kompetisi lagi. Nah, kompetisinya itu lebih besar lagi. Lebih besar dari yang sebelumnya. Jadi kompetisi itu sama, open service juga, tapi dia itu se-Kalimantan Utara. Wow. Ya, berarti bareng lawannya Malinau, Nunukan, Tanjung Selor. Ya, benar. Di mana tuh lombanya waktu? Lombanya itu sama di Tarakan Tetap juga. Di Tarakan, tapi dia itu se-Kalimantan Utara. Nah, mungkin di situ
awal mulanya lah saya lagi ngedonnya karena di posisi itu kan sebelumnya saya sudah pernah juara, lagi semangatnya untuk belajar kopi ya. Tapi di situ di tahun itu saya terasa kayak ngedon banget lagi, turun-turunnya. Karena di situ waktu ada kompetisi itu sebelumnya saya sudah mempersiapkan beberapa bulan atau kayaknya 3 bulan yang lalu lah. 3 bulan sebelum lomba itu saya sudah persiapkan 3 bulan waktu saya. Jadi setiap hari itu harus belajar, minum kopi, ngulik-ngulik kopi. Lambung aman? Lambung harusnya sih aman karena sampai sekarang masih hidup. Oke. Nah, sama hidup. Terus setelah 3 bulan? Setelah 3 bulan itu sampailah di kompetisi ini. Di kompetisi ini kan kompetisinya itu diadakan 2 babak. Oke. Nah, yang pertama itu di babak penyisian itu ada namanya itu compulsory. Terus compulsory. Ya. Oke. Di mana babak itu kita hanya datang menyeduh kopi yang kita tidak tahu tuh biji kopinya itu asal prosesnya itu apa. Oke. Jadi kita hanya datang untuk menyeduh gitu. Oke. Nah, itu diproses pas babak penyisian. Nah, sedangkan yang saya sudah prepare ini saya prepare itu sudah di babak di grand final yang dimana babak grand final itu namanya itu open service yang tadi saya bilang. Jadi saya sudah banyak belajar sebenarnya, banyak waktu yang saya luangkan, lambung sampai lambung dikorbankan. Iya, lambung dikorbankan. Waktu dikorbankan, tenaga dikorbankan. Tenaga dikorbankan. Pas sampai hari A pada saat babak penyisian itu, seduhan saya tuh mengalami trouble. Kenapa tuh, Tur? Nah, tidak tahu itu namanya pas saya seduh, ada namanya itu namanya clogging. Clogging. Jadi itu penyumbatan air yang lama turun ke bawah. Nah, jadi yang harusnya saya menyeduh itu selesai di menit kedua, tapi selesainya itu di menit keempat atau lebih. Jadi durasinya jadi lebih lama. Lebih lama. Jadi secara tidak langsung tidak maksimal lah. Iya. Oke, seperti itulah kira-kira. Jadi mungkin itulah yang membuat penyesalan saya. Terus kayak setelah itu saya lebih ngedon lah, males lagi untuk ikut kompetisi tuh. Udah yang kayak udah males lah, aku udah persiapan sekian bulan, pas lomba ternyata kayak gitu. Ya ada trouble yang itu kayak sangat saya sesali lah. Tapi jadi pengalaman. Iya benar, jadi pengalaman. Terus selesailah nih lomba. Selesai lomba nih kan, sudah tidak ada gairah lah buat untuk pengen tahu lagi tentang kopi lah, kayak semangat untuk ngulik itu udah nggak ada. Jadi ngikuti alur aja lah, ikuti alur. Yang bikin semangat lagi ikut lagi ada nggak? Yang bikin semangat lagi sebenarnya sih ada. Jadi waktu itu kan di tahun 2023 ya. Nah, setelah itu terus setelah selesai lomba itu kan lanjutlah nih ke tahun 2024 nih. Nah, di situ kembali lagi nih ada event kopi lagi nih, lomba kopi. Nah, itu Kalimantan Utara juga. Jenis lomba yang sama? Jenisnya berbeda. Jadi di tahun 2024 itu jenis lomba yang diadakan itu namanya throwdown. Throwdown itu seperti kita sama seperti compulsory. Kita datang cuma datang bawa diri. Untuk menyeduh kopi yang sebenarnya kita tidak tahu apa kopi ini berasal dari mana. Semua profilnya kita nggak tahu sama sekali. Lalu itu sebenarnya dari situ sebenarnya saya tidak pengen banget tuh ikut kompetisi itu. Jadi saya dipaksa sama teman-teman barista, abang-abang senior saya kan disuruh coba tes sekali lagi lah, ikut lomba nih. Siapa tahu nanti ada rezekinya, ada hokinya lah ya. Nah, dari situlah saya mau mencoba lagi lah. Mau coba lagi ikut andil dalam kompetisi ini kan. Jadi ya mau nggak mau lah saya pergi ikut itu lomba. Terus ketika ikut apakah kejadian yang kemarin clogging itu terjadi lagi atau ada cerita baru lagi? Ada cerita baru lagi sebenarnya. Jadi kan sebenarnya saya tuh mental saya sudah nothing tulus lah. Udah mental udah down banget. Ya, nothing tulus lah. Jadi datang lah. Kalau lomba mau kalah ya udah. Kalah menang urusan belakangan. Urusan belakang. Yang penting memenuhi paksaan teman-teman. Iya, paksaan teman-teman, benar. Ini teman-teman yang maksa nih keren sih. Nah, jadi waktu pas hari lomba itu kan, hari lomba saya datanglah ke sana. Itu lombanya Kalimantan Utara juga. Kalimantan Utara. Terus di situ ada 3 babak. Yang pertama ada babak pertama itu penyisian, semifinal sama final. Jadi di babak penyisian itu saya hanya nyeduh gitu, pokoknya harusnya sih untuk kita kan dikasih lihat kopi itu waktu pada saat
kita ada di Tempat lomba. tempat lomba itu. Jadi kita harus kita harus melihat menteliti, mensortir semua biji kopi itu. Apakah ada yang gosong kah? Iya, bener. Berarti Jadi- di situ kamu datang nggak bawa persiapan apa-apa, cuman bawa diri. sama Ngelihat kopi yang kamu nggak tahu itu kopi Iya, apa. bener. Dengan kondisi kualitasnya waktu itu gimana tuh? Kualitas kopinya? kualitas kopinya sih sebenarnya kualitas kopi lokal sih yang ada di Kaltara sih sebenarnya. Jadi di situ kita sebenarnya cuma bawa pengalaman seduh saya aja sih waktu selagi saya bekerja kan, selama saya bekerja. Jadi di situ saya datang, cuma nyeduh, oke, dipanggil nama saya maju. Maju. Oke, nyeduh, kita lihat dulu, kita identifikasi dulu lah pokoknya biji kopinya itu, terus kita sortir. Setelah itu kita eksekusi, kita seduh. Oke, itu ada ketentuan kayak harus berapa menit atau jenis ukuran, ada yang namanya setauku green size. Green size. Green size-nya harus beda-beda lagi, ditentuin nggak atau itu? Enggak sih, bebas? ditentui. Sebenarnya itu bebas dari diri kita sendiri. Mau menentuin green size itu kasar, halus atau seperti apa itu terserah kita. Untuk suhu pun terserah kita. Itu di babak penyisihan. Di babak penyisian. Masuk semifinal nggak kamu? Masuk dong Asik. pastinya. Walaupun nothing tulus. Nothing tulus. Jadi Terus? di babak penyisian itu kan sebenarnya saya nothing tulus kan, nothing tulus. Tapi di situ ternyata pas sudah akhir, pas sudah penilaian ternyata nilai saya yang paling tertinggi, seduhan saya. Wow, keren loh. Masuklah semifinal. Masuklah semifinal nih. Terus apa yang dilakukan di situ? Sama juga. Kita pokoknya itu dari babak penyisian, semifinal dan final itu semuanya sama prosedurnya. Jadi kita hanya datang untuk menyeduh. Itu di hari yang sama atau Di beda? hari yang sama sampai selesai itu lomba. Itu dari jam berapa tuh? Dari pagi Dari sampai siang sepertinya. Sampai siang. Sampai siang. lombanya. Wow. Setelah semifinal kamu nyeduh. Nyeduh. Tetap nilai tertinggi juga. Tetap nilai tertinggi lagi. Oh, konsisten ya? Konsisten Oke. hitungannya. Sampai akhirnya di final. Di final. Final iya. open service juga. Di final enggak, tetap seperti itu, throwdown ya. Tetap nyeduh biasa gitu. Dan akhirnya kamu di juara. Dan akhirnya saya di juara 1 dong. Wih. Jadi yang tadinya awalnya nggak niat dan Iya, nothing tulus. nothing tulus sebenarnya. Disitulah semangatnya muncul lagi. Bener, semangatnya gitu. muncul lagi. Itu yang paling terakhir atau setelah juara 1 itu semangat mulai ada, jadi makin termotivasi untuk ikut lagi. Itu bukan yang terakhir. Itu yang bikin semangat saya balik lagi. Oke. Setelah Semangat balik itu. lagi. Semangat udah balik nih. Ya, Ngulik udah lagi balik. nih. Kembali lagi seperti biasa ngulik. Iya. Ngulik-ngulik kopi. Kembali ke rutinitas awal. Bener. Ngulik, terus? Jadi mulai ada semangat lagi lah, mulai ada pride-nya lagi lah. bener. Nah, kebetulan di 1 bulan ke depan itu ada event lagi Oh, sekaltara. jaraknya 1 bulan. Jaraknya mungkin 1 bulan setengah. 1 bulan setengah. Iya, 1 itu kamu bulan pakai setengah. untuk persiapan ikut itu berarti. Bener, persiapannya itu tidak terlalu mateng lah ya, karena prepare-nya itu cuma 1 bulan. Prepare 1 bulan. Ya, itu di event Paguntaka Coffee Championship. Oh, itu se-Kalimantan Utara. Se-Kalimantan Utara juga. Wow. Tapi diadakannya sama, ditarakan di Balai Adat. Di Balai Ya, Adat. di Balai Adat. Siapa sangka, kopi juga mampu untuk bercerita. Dimulai dari bentuk cherry dengan penuh rasa semangat, melalui berbagai proses, sampai jadilah beans yang berkarakter, yang siap diseduh dan dapat dinikmati tentunya. Oh, itu masih dengan 3 babak yang sama juga. Enggak, jadi itu babak yang terakhir ini itu open service juga. Open service. Ya, open itu service. kalau open service berarti kan kamu udah tahu ya profil kopinya. Ya, jadi kita harus mencari kopi itu sendiri, kita beli kopi itu sendiri, kita kamu bawa? belajar, ya kita bawa sendiri. Jadi lebih proper lah, lebih prepare kita. Bener. Nah, Terus. Jadi- Nyampe nih di hari H. Di hari H lomba lah nih ya. Iya. Nah, di hari H lomba. Kalau mungkin di hari H lomba tuh karena memang saya lagi semangat-semangatnya, lagi prime-prime-nya ya. Jadi saya tuh ngerasa saya percaya diri aja. Asik. Yang tadinya nothing tulus di Iya, lomba sebelumnya. bener. Pas datang udah yang kayak udah bisa nih. Bisa, karena walaupun yang bukan saya sombong ya, mungkin banyak juga teman-teman senior kopi yang ikut andil atau ikut dalam kompetisi itu. Karena disitulah kita pride barista tuh dipertaruhkan di situ. Oh, di situ. Iya. Di championship itu. Iya, benar. Berarti kamu menaruh ekspektasi setinggi itu di Iya, benar. lomba itu berarti ya. Karena banyak
teman-teman yang seangkatan saya maupun senior saya yang ikut itu. Ikut Jadi lomba yang sama. prime-nya tuh beda lah rasanya. Oh, oke. Nah, jadi itu lombanya itu diadakan 2 hari. Jadi dengan peserta sekaltara itu kurang lebih ada 18 sepertinya. 18 barista. Ya. Dari macam-macam coffee shop berbeda. Bener. Oke. Yang Itu hari pertama kamu bawa bin sendiri, Bawa bin sendiri. terus open service lah Open di service situ. ya. Jadi untuk open service tuh kita bukan hanya menyeduh satu aja, tapi yang kita seduh tuh 3. Untuk si jurinya. Ya juri, karena jurinya itu ada 3. Untuk juri 3 dan 1 juri lagi itu hanya menilai tentang kebersihan kita dari cara kita menyampaikan presentasi kita. Nah, jadi untuk yang menilai soal rasa itu ada 3 juri. Ada 3 juri. Benar. Dan di hari kedua, hari pertama penyisihan dan kamu masuk nih ke final. Enggak sih, mungkin dia ini sistemnya rankingan. Oh, ranking. Ya, rankingan. Jadi main banyak-banyakan nilai ya berarti ya? Banyak-banyakan nilai. Jadi kita hanya sekali main doang. Oh, sekali main. Ya, sekali main. Jadi dalam 18 peserta itu kita semua sekali main. Pokoknya siapa yang nilainya tertinggi itulah juaranya. Jadi untuk kriteria lombanya itu atau nilainya itu ditentukan oleh dari rasa kopi, presentasi kita, semuanya itu dinilai Semua dari yang situ dinilai. ya. Dan akhirnya kamu keluar sebagai juara ke Juara pertama lagi. juara pertama loh, di samping Gata udah juaranya berderet. Ibarat kalau sekolahan itu pialanya di mana-mana ya Tur. Enggak juga sih sebenarnya. Udah berapa lama sih Tur jadi barista? Untuk jadi barista itu sendiri kurang lebih udah 4 tahun kayaknya. 4 tahun? 4 tahun benar. Wow, lumayan lama berarti ya? Lumayan lama. Nah, dari 4 tahun itu kan otomatis kamu pasti ada ngelihat yang kayak pergeseran budaya kopi nih. Mulai dari orang-orang yang tadinya sukanya misalkan awal-awal nyoba cuman beli es kopi susu misalkan. Ya. Terus sekarang udah mulai suka sama americano tuh. Kan Americano. makin kesini makin yang aku lihat dari tren budaya di luar ya, mungkin ya banyak di sosial media juga orang-orang mulai bergeser nih dari es kopi susu mulai pindah ke americano. Americano, ya. Nah, menurut kamu gimana tuh? Menurut aku ya mungkin tren ini baru ada di 2025 ya, tren americano ini. Karena yang pertama mungkin ya konsumen atau pelanggan udah tahu ya baiknya americano itu seperti apa. Yang pertama itu memang untuk buat kesehatan ya, karena dia itu rendah kalori. Terus rasanya tuh lebih alami lah dan tidak menggunakan gula. Terus yang kedua itu untuk pembuatannya praktis dan cepat. Praktis dan Ya, cepat. jadi untuk misalnya kita mau ke coffee shop untuk pesan americano itu sangat cepat sekali. Nah, orang-orang apakah mungkin sekarang orang-orang yang minum americano lambungnya makin lebih kuat kah mungkin? Sepertinya ya, sepertinya milenial dan Gen Z ini lambungnya sudah kuat-kuat Iya, ya. jadi ada juga yang mungkin walaupun asam lambung, tapi yang penting americano gitu. Yang penting ngopi dulu. Yang penting ngopi dulu. Banyak yang kayak gitu Ya, berarti. mereka lebih mementingkan kopinya daripada makan. Karena dalam hidup yang penting kopi dulu. Ya, benar. Makan nomor 2. Betul. Nah, 4 tahun di 2021 ya tadi ya, Tur? Ya, benar di Nah, tahun 2021. Kan itu kayaknya awal-awalnya es kopi susu ya? Ya, benar, es kopi susu. Itu kamu belajar juga nggak? Atau karena kan tadi lomba-lombanya di cold brew yang notabene berarti beansnya Arabica yang Ya, Arabica. hitam-hitaman Ya. gitu. Nggak pakai es kopi susuan, nggak espresso base gitu kan. Ya. Nah itu waktu itu gimana Tur? Perbedaannya 4 tahun lalu dengan es kopi susu sampai sekarang akhirnya orang-orang ke americano. Mungkin untuk menghilangkan tren es kopi susu itu bakal sulit sih sebenarnya, karena es kopi susu itu trennya udah lama banget dan sampai sekarang belum bisa ada yang menghilangkan tren itu ya. Bahkan kalau misalnya americano mau menghilangkan tren es kopi susu itu mungkin butuh waktu yang lebih lama lagi. Karena seleranya orang Tarakan nih ya, pasti sukanya kopi susu aren pasti kopi susu aren. Yang manis. Yang gitu. manis bener. Yang akhirnya kok bisa setengah gelas gitu. Iya, sampai kena gula lah. Sampai kena gula. Jadi minum es kopi susu bukan nyari kopinya. Bener. Nyari es susu pakai Nyari kopi. susu. Nyari Bener. es susu pakai kopi. Ya. Nah kan minum kopi itu katanya ini sehat ya. Ya, Tadi bener, kata kamu sehat. nggak ada kalorinya ya. Dan buat orang-orang diet juga. Betul. Atau ada nggak sih Tur minum kopi itu enaknya atau baiknya di jam berapa?
atau di hari apa di waktu-waktu Di tertentu? waktu tertentu. Mungkin kalau untuk minum kopi itu baiknya sebelum kita pagi sebelum kita beraktivitas sama kita sebelum melakukan olahraga itu lebih baik sebenarnya. Kenapa tuh? Karena untuk merangsang kita biar bisa lebih semangat dan lebih berenergi aja sih. Oh, itu Ya, itu benar. es kopi susu atau Enggak dong, yang pasti americano dong. Yang pasti americano Kalau ya berarti. es kopi susu sama aja bohong. Kan kalorinya buat energi susunya. Susunya. Terlalu banyak lemak. Terlalu banyak lemaknya. Benar. Jadi disarankan minum americano. Benar. Paling benar minum americano. Pagi. Dan sebelum kita melakukan aktivitas olahraga. Jam berapa tuh Tur paginya? Paginya mungkin di jam 9 sampai di jam 11.30 mungkin. Seperkiraan itu ya, Ya. di jam-jam itu karena Jam- lagi sehat-sehatnya. lagi sehat-sehatnya. Dan juga bagus buat jantung ya Tur ya. Benar, bagus buat jantung. Nah, ngobrolin masalah americano, ada yang sempat banyak perdebatan antara americano sama long shoot. Long black mungkin. Long black ya. long Apa black. bedanya? Mungkin kalau untuk secara keseluruhan sih untuk americano atau long black mungkin secara habit atau budaya dari negara masing-masingnya. Jadi kan banyak nih yang memperdebatkan antara americano itu kopi dulu baru air. Kalau long black air dulu baru kopi. Sebenarnya semuanya itu sama aja sih sebenarnya. Jadi sebetulnya untuk americano itu sendiri untuk kita tarik dari belakangnya sejarahnya itu sebenarnya americano itu berasal dari Italia. Tapi dipopulerkan sama tentara-tentara Amerika Serikat. Yang dimana untuk orang Italia itu kalau minum espresso itu mereka kebiasaan minumnya itu espresso yang intens, cepat. Sedangkan untuk tentara Amerika ini mereka nggak suka kopi yang intens dan terlalu kuat gitu, terlalu strong. Jadi mereka punya ide lah. Nah, jadi mereka mau menikmati kopi yang tidak terlalu intens dan tidak terlalu cepat itu mereka tambahkan air. Oh gitu. Iya. Makanya namanya americano. Americano. Karena dikembangkannya di Amerika. Tidak di Amerika tapi oleh tentara Amerika. Tentara Amerika Ya, yang waktu mengembangkan itu. pas zaman perang. Zaman-zaman Ya, perang. ya, Oh terus. gitu. Jadi tarik ulur. Kalau long black tadi? Nah, kalau long black itu sendiri itu dia berasal dari Australia dan New Zealand. Nah, jadi sebenarnya untuk perbedaannya itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Mungkin secara visual pertama ya, kalau kita lihat long black dan americano itu mungkin beda. Mungkin hanya kelihatan perbedaannya tuh di detik awal aja. Mungkin setelah 5 detik ke atas itu tidak ada lagi perbedaannya Sama sih. aja. Ya, sama aja sebenarnya. Jadi teman-teman jangan terlalu memperdebatkan lah americano sama long black, sebenarnya itu sama aja sih. Jadi nggak usah memperdebatkan Ya. yang sebenarnya satu hal yang sama ya Betul. berarti ya. Oh gitu, ternyata walaupun mau pesan americano atau long black sama aja. Sama aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi nggak usah kalian debat lagi si Hanya mau americano yang lain. Perbedaan habit sama kultur dari negara masing-masing aja. Bener, bukan berarti kalau beda namanya, beda produknya. Betul. Sama aja Sama sebenarnya. Nah, kan di Tarakan udah banyak nih Tur, perkopi-kopian di Tarakan ini. Ada yang di coffee shop, ada yang di kedai dan juga booth pinggir jalan juga ada. Nah, pandangan kamu nih untuk kesukaan masyarakat di kopi di Tarakan itu ada yang namanya FOMO atau FOMO ya. musiman. Musiman. Iya, Nah, yang satu misalkan si A jual kopi, si B dalam 100 meter jual kopi juga. Benar. Menurut kamu gimana sih? ini pandangan aku ya dari profesi barista. Sebenarnya untuk dibilang FOMO sih enggak sih sebenarnya. Lebih bagus sebenarnya karena kopi ini kan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu ya. Jadi kita walaupun banyak dimanapun kayaknya kita berhenti di Tarakan ini pasti ada orang yang jual kopi ya. Benar. Nah, justru kalau menurut pandangan saya malah bagus karena menghidupkan kopi yang ada di Kota Tarakan ini. Jadi semakin banyak. Jadi misalnya orang punya budget segini mau pergi ke gerobakan silakan. Kalau misalnya mereka punya budget lebih atau ingin menikmati kopi-kopi yang enak bisa ke coffee shop. Oh gitu. Seperti itu sih Jadi kalau tinggal pandangan saya. Menyesuaikan budget masing-masing Ya, berarti benar. ya. Nah, apakah yang jualan pinggir jalan nih, yang punya booth, itu bisa disebut sebagai barista? Bisa. Karena kan sebenarnya barista tuh orang yang berdiri di belakang bar, membuat kopi, membuat hidangan. Oh itu. sebenarnya. Jadi Itu yang disebut barista. itu yang disebut barista. Jadi walaupun mereka kerja di booth atau di gerobakan ya karena mereka pembuat kopi ya bisa disebut barista lah.
Jadi para penjual kopi pinggir jalan, kalian tetap barista ya. Jadi walaupun orang-orang mulai menyepelekan, gak usah mikirin yang hal kayak gitu ya guys ya. Oh iya, Tur, ada nggak impian kamu ke depannya? Apakah dalam ya 2-3 tahun ke depan mau tetap jadi barista atau mungkin nanti mau punya usaha sendiri atau gimana? Untuk impian sih sebenarnya pasti pengen punya usaha sendiri ya. Wow. Tapi untuk sekarang ini planning saya sekarang saya masih terus belajar tentang kopi sih sebenarnya. Mau belajar tentang Ya. kopi? Atau mungkin nanti lomba langsung di negara luar mungkin? Itu planning yang harus dipikirkan lagi sebenarnya. Pikirannya harus di-planningkan Iya, lagi ya. benar. Baik. Kayak gitu, thank you banget Tur udah Siap, main-main thank ke you, Agatha. Teman Dapur Redaksi. Nah, next kita bakal ngobrol-ngobrol lebih jauh dan lebih dalam lagi sama Guntur mungkin ya di next episode Boleh, ya. boleh Sehat-sehat banget. terus Tur. Siap, thank you Agatha. Sukses terus kopinya. Dan Teman Dapur Redaksi, don't go anywhere karena di next episode dan di episode lain-lainnya kita pasti akan ngobrol seru lagi sama banyak banget tamu-tamu inspiratif kita lainnya. Saya Agatha and this is Dapur Redaksi Benuanta. Bye!